bayar hutangmu, anjing, babi, segalanya masuk. Masuk di sana semuanya. Kata-kata satu kebun binatang itu masuk gitu loh. Mungkin yang nggak masuk itu burung, kucing, kelinci itu nggak masuk gitu. Tapi asal jenis-jenis yang berat-berat itu keluar semua gitu loh. Ya kan? Awas datamu. Nanti saya sebarkan foto selfiemu, foto kamu ini gitu loh, foto kamu ini. Pokoknya bahasa-bahasa yang memang menggambarkan ya memang kapasitas otak mereka cuma segitu mereka itu. Mereka itu lebih kepada kayak agen-agen film film itu gitu loh. Jadi kayak agen itu aja gitu karena keseharian mereka cuma mengedit mengedit foto dengan tanpa busana seperti itu gitu loh. Dan teman-teman khawatir dengan hal itu. Itu sampah itu nggak perlu khawatir juga. Dan habis itu teman-teman, ini yang paling sering dipertanyakan juga tentang teroran kode OTP yang sangatlah banyak gitu loh. Nanti saya munculkan di mana ya? Di layar sini antara kiri dan kanan, enggak boleh lah teman-teman semuanya. Hal-hal seperti ini sebenarnya lebih kepada mengelabui pemikiran kita saja bahwasannya mereka sedang bekerja seolah-olah ingin menyadap WhatsApp kita, menyadap media kita, menyadap handphone kita, menyadap lain-lain. Padahal itu hanya sebatas supaya kita lebih yakin aja bahwa mereka sedang meneror kita. Nggak ada gunanya juga selagi kode OTP itu tidak Anda bagi sama mereka. Nggak ada gunanya. Jadi lebih kepada konsep peneroran. Seolah-olah Anda berpikir Anda sedang diawasi dan Anda media-media Anda akan dijebol, akan mereka sadap semuanya. Nggak ada. Ya, ini buat teman-teman semuanya tolong distabilkan lagi cara berpikirnya. Jadi, makanya saya bilang itu, saya selalu sampaikan, pinjol itu tidak perlu menyewa DC yang mempunyai kualitas pikiran. Karena memang benar-benar otak dan isi kepala DC itu tidak dibutuhkan pinjol. Makanya yang dicari itu hanya bocah-bocah atau orang-orang yang sudah tololnya tingkat tinggi, makanya mau jadi DC pinjol. Gunanya untuk apa? Untuk mencaci maki, untuk menghina, untuk menakut-nakuti. Maka dari itu saya selalu suarakan. Karena saya tahu sumber masalah ini terletak pada telepon, terletak pada WhatsApp, terletak pada email, terletak pada media sosial. Alangkah baiknya semua ini ditutup. Saya suarakan seperti itu. Saya bilangin nomornya diganti aja. Emailnya dihapus aja. WA juga seperti itu. Medianya ditutup aja. Sumber masalahnya terletak di sini. Saya suarakan setiap hari. Ya, ini yang saya muncul-munculkan. Ini semuanya dari mana? SMS. SMS itu ada karena apa? Karena kartu. Ya kan? Dari WhatsApp. Semuanya dari sana gitu loh. Makanya kasus-kasus mengakhiri hidup itu selalu dengan judul diduga gara-gara teroran. Ya, tidak ada kasus-kasus mengakhiri hidup gara-gara pinjol ini. Nggak ada pernah judul berita diduga gara-gara didatangi. Nggak ada. Ya, hanya teroran. Ketidakmampuan mereka menjangkau Anda sampai ke daerah. Mereka bikin permainan teroran ini. Yang paling terparahnya adalah mereka bisa memunculkan debt collector tambahan dari orang sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara diadu domba. Ya, contoh, teman-teman. Ini contoh aja, contoh kecil aja, contoh kecil. Contoh misalnya, kontak darurat Anda dihubungi oleh si DC pinjol. Si DC langsung ngomong kepada kontak darurat Anda bahwa duit yang Anda pinjam kemarin yang menggunakan kontak darurat. Otomatis, bagi kontak darurat yang tidak tahu tentang permasalahan ini, dia akan marah kepada kontak darurat, akan melakukan penekanan meminta Anda untuk melakukan pembayaran. Ya, karena dia termakan omongan debt collector tadi. Nah, secara tidak langsung, kontak darurat Anda tadi itu sudah menjadi debt collector untuk memperpanjang tangan si pinjol melakukan penagihan terhadap Anda. Ini tanpa perlu digaji loh. Tanpa perlu bekerja di sebuah perusahaan itu. Itu yang paling banyak terjadi hari ini. Nah, bagaimana kita mencegah hal ini supaya kita tidak ikut dalam suasana? Oke, kita nggak perlu sanggah pendapat kontak darurat kita tidak perlu berdebat dengan mereka. Cukup kita sampaikan kepada debt collector yang menelpon, yang menyampaikan tentang hal itu, suruh datang ke alamat saya beserta dengan diri Anda. Cukup sampai di sana. No debat. Ya nggak ada debat lagi, karena kalau debat Anda akan kalah. Oke, buat teman-teman semuanya. Nah, balik lagi kita ke peneroran tadi. Peneroran tadi itu lebih kepada menekan Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Itu aja teman-teman, nggak ada di luar itu gitu loh, supaya Anda terpengaruh dan Anda tetap masih mau menggali ke tempat lain, karena pinjol itu
Sejak awal ketika Anda telat bayar, mereka sudah tahu. Duit Anda nggak ada. Mereka sudah tahu itu. Tapi mereka masih tahu ada beberapa hal yang masih bisa dijadikan rupiah di dalam diri Anda, terutama data Anda. Data Anda masih bisa digunakan ke aplikasi lain. Inilah yang mereka lakukan. Dorongan tadi supaya Anda meminjam di tempat lain. Ya, kalau Anda meminjam di tempat lain, otomatis hutang ini tidak akan pernah lunas. Hutang tidak akan pernah selesai. Dan Anda tidak akan bisa keluar dari lingkaran itu. Itu yang mereka butuhkan. Dihadapkanlah Anda dengan debt collector yang mana isi otaknya nggak ada sama sekali. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang penting soal teroran, intimidasi, pengiriman kode OTP dan segala macam, Anda tidak usah baper. Ya, itu hanya bagian kecil, skenario kecil untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, sisanya buat teman-teman semuanya, ini ada video juga habis ini yang mana tentang kunjungan debt collector yang datang ke rumah Anda, simain juga, oke? Kunjungan debt collector atau FC lapangan dan pengalihan data ke pihak ketiga, jangan coba main-main. Ini kata-kata pamungkas banget yang selalu dipakai oleh pihak pinjol, terutama debt collector, dalam melakukan penagihan. Ingat, 15 menit lagi kalau Anda tidak melakukan pembayaran, data Anda akan kami alihkan, data Anda akan kami limpahkan, ingat dan segala macam. Pokoknya sistem kami akan menghubungi semua kontak yang tercantum di dalam sistem kami. Ya, itu bahasanya. Berbeda lagi, ada juga bahasanya. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, sistem kami memang tidak menyadap kontak Anda. Tapi kalau Anda tidak melakukan pembayaran, sistem kami bisa melakukan hal itu. Hampir sama ya poinnya. Habis itu, tolong dibantu share lokasinya, kami mau datang ke sana. Ya, ada juga bahasa seperti itu. Ada lagi bahasa, alamat Anda masih di sini enggak? Nah, semua yang dilontarkan itu, teman-teman, itu menandakan ketidakmampuan mereka untuk datang dan berkunjung ke rumah Anda. FC yang mau datang itu tidak bersuara. Tidak ada konfirmasi, tidak menelpon sedang di mana, dan segala macam. Kenapa? Karena rumusnya akan terbalik. Kalau ini dia kasih tahu dia mau datang, yang ada si konsumennya kabur. Si konsumennya tidak ada di rumah. Makanya ketika mereka melakukan visit, itu tidak pernah mengumumkan, menyampaikan, mereka mau datang, mereka mau berkunjung. Apalagi sampai memoto-moto surat jalan. Sampai mengirimkan video orang dalam mobil sedang di perjalanan. Saya 8 tahun dalam mobil. Kenapa kalian tidak takut? Di dalam mobil saya pindahkan kamera dari belakang ke depan, mirip dengan debt collector itu. Habis itu saya dubbing suaranya. Alamat Anda masih sama kan? Tunggu ya. Setelah dari nasabah ini kami langsung ke rumah Anda. Padahal omong kosong. Dan parahnya, ini parahnya teman-teman. Anda ketakutan. Ya, saya mendapatkan DM per hari ini banyak banget. Anda membutuhkan jawaban dari saya, Bang, ini debt collector mau datang ke rumah, dikirimin foto lagi di perjalanan, habis itu foto lagi seolah-olah menagih di rumah nasabah, foto seolah-olah sedang tanda tangan di rumah nasabah, padahal omong kosong. Ya, sampah itu otaknya tidak dibutuhkan oleh pinjol. Yang dibutuhkan bacotnya. Mereka itu setengah manusia direkrut oleh si pinjol. Dan Anda takut. Apakah takut ini tidak wajar, Bang? Wajar sih, takut itu wajar. Cuman tidak wajar kalau terlalu berlebihan. Ya, padahal sudah berapa banyak yang menyampaikan. Ini cuma omong kosong. Ya, tidak peduli itu pinjolnya apa. Mau pinjolnya pinjol raksasa, pinjol besar. Nggak ada. Anda perhatikan FC-FC yang pernah datang ke rumah, pernah nggak dia konfirmasi? Nggak pernah dia konfirmasi, teman-teman. Tiba-tiba dia sudah ada di depan pagar. Ya, karena dia akan tahu kalau ini dikonfirmasi orang akan kabur. Makanya kalau Anda masih mendapatkan chat yang katanya mereka mau berkunjung ke rumah, katanya mereka sedang di perjalanan, katanya mereka sedang di rumah nasabah, itu faktanya dia sedang berada di depan layar komputer atau di depan handphone dia untuk mengirimkan Anda via chat. Ya,
Dan foto profilnya itu bermacam-macam. Ada foto orang timur, ada foto orang paling sangar. Padahal foto itu cuma dicomot di tempat lain. Bukan orang yang di foto profil itu yang sedang melakukan penagihan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, sudah saatnya. Ketika perasaan tidak bisa diajak kompromi, logika mungkin masih bisa jalan. Saya paham betul Anda berada di titik di mana keadaan sudah tidak bisa diajak kompromi. Keadaan sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Toleh kanan kiri muka belakang memang duit nggak ada. Ya, tapi sudahilah ketakutan-ketakutan tidak jelas seperti ini. Semakin kita paksakan untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting, kita akan lupa poin utamanya. Poin utama kita hari ini, duit tidak ada. Ya, harusnya PR kita adalah bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Kalau kita hanya memikirkan kapan dia datang ke rumah, apakah benar atau tidak, mereka sedang di perjalanan, katanya mereka sedang menagih di rumah, katanya mereka minta share lokasi, dan kalau ini yang mau kita terjemahkan, kapan poin utama dan masalah utama tadi mau kita selesaikan. Karena hari-hari kita hanya mensibuk menerjemahkan perkataan-perkataan bodoh, perkataan template yang mana ini akan dikirim ke semua orang. Ya, coba Anda perhatikan. Setiap kali mereka mengirimkan surat jalan dengan poin atau nadanya yang menakutkan, tidak sekalipun mereka mau menyebutkan nama aplikasi. Pertanyaannya adalah, kenapa? Ya, pasti itu kan yang Anda tanyakan. Harusnya seperti itu. Kenapa mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi? Walaupun teman-teman semuanya pasti paham, pasti tahu. Ini dari pinjol ini dari pinjol ini. Ya kan, asumsinya pasti arahnya ke sana. Karena nggak selama juga asumsi itu salah. Benar juga gitu ya kan. Tapi mereka itu sedang ketakutan. Karena sekali saja mereka kepleset menyebutkan nama aplikasi, mereka booming di media sosial. Mereka viral di media sosial. Mereka sudah melihat kok kasus-kasus debt collector yang diviralkan di media sosial. Mereka takut. Mereka khawatir. Kenapa? Karena ketika mereka viral, pihak pelaku usaha jasa keuangan, pinjolnya tadi tidak mau bertanggung jawab. Ya, kita lihat aja kasus Indosat diberatkan kepada si DC-nya. Kasus Kredipo diberatkan kepada si penagihnya. Mana ada pelapor mau pasang badan? Ya, pelapor ketika dibenturkan dengan satu masalah, pelapor selalu mengambil bahwa dia ikut patuh tunduk terhadap aturan OJK. Padahal sebelum viral, tidak satupun aturan yang dipakai. Nah, teman-teman juga harusnya berpikirnya seperti itu. Bukan malah mengedepankan rasa takut, rasa kekhawatiran, rasa kecemasan. Enggak, ini yang harus kita fokuskan. Yang kita fokuskan adalah hari ini adalah bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Oke? Setelah duit kita ada, kita juga tidak perlu memikirkan dendanya gimana, Bang. Bunganya terus berjalan, Bang. Persetan dengan hal itu. Anda ditawarin bayar pokok hari ini aja duit Anda nggak ada kok. Ngapain mikirin denda? Ngapain mikirin bunga? Sekarang fokus dulu ke poin utama tadi. Duit belum ada. PR-nya adalah bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Ini poin kita. Ya, bagaimana caranya? Entah itu bekerja. Oh, saya sudah di PHK, Bang. Oh, cari pekerjaan baru. Ya kan, ada tadi saya dapat juga DM-nya, dia baru, bukan DM ya, di dalam kolom komentar. Gara-gara dia diteror ke tempat kerja, akhirnya dia dipecat. Nah, itu kan rezekimu sedang nggak ada sekarang. Nah, PR-nya adalah, jangan memikirkan pinjol. Ini udah dipecat, masih mikirkan pinjol. Harusnya ketika dipecat, kamu pikirkan pekerjaan baru. Ketika satu pintu tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Nah, ini kesempatan yang bagus. Ya kan? Jadi ketika kamu dipecat dari suatu perusahaan itu, kamu nggak usah terlalu sedih. Tuhan sedang menyediakan rezeki baru buat diri. Ya, buat teman-teman semuanya, yang penting jangan salah berpikir. Ketika kamu salah berpikir, kamu pasti salah bertindak. Ketika salah bertindak, yang rugi dirimu sendiri. Ya, jadi kata-kata yang menyampaikan penurunan FC, pengalihan ke pihak ketiga, pelacakan lokasi, surat tugas, mereka sedang menagih, mereka minta akses lokasi, dan nggak usah takut. Ya, debt collector yang mau datang ke rumah tidak pernah bersuara. Oke? Jadi selagi Anda masih mendapatkan chat dari pinjol bahwa mereka akan berkunjung ke rumah, itu semuanya omong kosong. Saya sudah melalui itu, teman-teman semuanya. Hari tadi aja, ya,
Saya juga mendapatkan chat dari penagih hutang juga. Dia bilangin, Pak Medi sedang di mana? Sedang di rumah kah? Oh iya, saya sedang di rumah. Ya, oh ya sudah, saya lagi di rumah nasabah. Ini segala macam. Saya mau, oh silahkan. Ya, tapi akhir-akhirnya apa? Dananya sudah ada belum? Kalau mau dicicil bisa dibayar 1 juta. Kalau kami datang ke rumah dibayarnya 6 juta. Saya bilangin datang aja ke rumah. Dananya sudah ada. Sudah, saya bilangin. Kalau sudah ada bayar aja di aplikasi. Dari sana mereka blunder. Menandakan mereka tidak sanggup untuk datang ke rumah. Makanya jangan tunjukkan ketakutan. Ketika kamu menunjukkan ketakutan, itu bahaya buat dirimu. Kamu akan didesak selalu. Tapi kalau kamu menunjukkan santai aja, ketika ada DC yang menanyakan lokasinya di mana, masih di rumah, kapan perlu share lokasimu? Nggak usah takut. Ya, kalau mereka blunder, tetap fokus di poin pertama. Katanya tadi Anda mau datang ke rumah. Ya sudah datang, saya tunggu. Oke, sudah saatnya melawan teman-teman. Nggak perlu takut. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Yang mau konsultasi, nomornya sudah ada di layar. Jangan lupa di-support channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Dan follow juga Instagram saya, @medibro. Oke, jadi sekian dulu dari saya buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya atas supportan dan dukungan Anda. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan channel ini selalu berkembang. Yang penting jangan lupa di-support ya teman-teman. Terutama yang baru ketemu dengan channel ini. Dan jangan lupa juga di-support Instagram saya, @medibroni. Dan TikTok saya yang baru, karena TikTok yang lama itu sudah diblokir. Ya sudah, TikTok saya yang baru itu Medibroni Official ya teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.